datang di Teman Ngopi. Ngopeni pikiran. Ini kita lagi ngopi di mana, Pak? Di Jimbaran Bay Beach Resort Bali. Iya, kita di sini udah malam kedua ya, Pak? Malam kedua. Ini malam Minggu habis whirling. Yes. Jadi kita keringetan. masih pakai pakaian putih-putih dan sudah mulai agak ngantuk ya. Iya. Makanya kita ngopi dulu. Tapi dipaksa podcast sama Mas Fikri. Iya, kayaknya ada yang memaksa ini, Pak. Nah, yang maksa harus kasih tema mau bahas apa aku. Iya. Coba kasih ide yang memaksa. Malam ini kita mau bahas apa? Mas Fikri temanya. Tia, biasanya banyak pertanyaan Tia. Oh iya, ini kita ada spesial nih, tamu dari Balikpapan. Ada pertanyaan? Biasanya pertanyaannya banyak. Biasanya kalau di grup pertanyaannya banyak loh. Langsung kasih speaker. Iya. Boleh seputar kopdar. Seputar kopdar apa aja boleh? Ya nggak harus seputar kopdar sih. Iya, pokoknya apa aja. Apa aja. Mas kasih kursi aja biar aku ngasih mic-nya nggak terlalu jauh. Nggak di sini aja. Nah, boleh. Sini aja. Nggak, jangan di. Udah cukup. Nanti aku ngasih ini nggak jauh. Ada pertanyaan? Kayaknya saya dulu deh, Pak, yang nanya. Nah, ini pertanyaan hot biasanya kalau Evi yang nanya. Ini berhubung udah malam ya, jadi kayaknya nggak usah hot-hot ya. Jadi tidak seputar cinta. Seputar cinta tadi kayaknya bukan prioritas, Pak. Bukan, cinta ya? itu, Pak. Duit yang prioritas. Jadi cinta yang hasilin duit gitu. Nah, cinta yang menghasilkan duit aja gimana, Bun? Tadi mantranya gimana? Sugar daddy kaya raya? Oh iya, berondong kuat kaya raya. Jadi tinggal pilih aja. Itu mantra itu, Pak. Itu mantra jomblo itu, Pak. Mantra prioritas ya. Iya, mantra prioritas. Nah, termasuk latihan tentang prioritas ya, Pak ya. Jadi saya kan beberapa memunculkan beberapa prioritas. Yang saya munculkan, tapi banyak bagian-bagian diri yang kayak kamu kan nggak butuh itu. Lah, emang kamu perlu itu gitu. Jadi ternyata kita ini selain punya yang selama ini kan kita mikirnya kalau pikiran itu suaranya cuma satu ya, Pak ya. Kita pikir misalnya saya mau makan apa? Oh ya udahlah, makan gado-gado aja. Atau nasi padang. Iya, atau nasi padang. Saya pikir itu adalah suara dari satu pikiran. Nah, ternyata setelah di latihan ternyata itu bukan dari satu bagian saja. diri ya, Pak ya. Ada yang bilang, "Loh, emang kamu perlu?" Nanti satu yang bilang, masih butuh itu. Nanti satu lagi, "Lah, emang sekarang kamu perlu itu?" Dan itu rasanya berbeda dari bagian diri yang dan berbeda. Banyak ya. Banyak, kalau dihitung-hitung kayaknya lebih dari 25 dia itu, Pak. Saya perhatikan. Nah, jadi memang segitu banyaknya, Pak, bagian diri kita itu. Ini biasanya kalau lihat di YouTube tuh kalau dikasih pertanyaan tuh jawabnya gini. Pertanyaan tadi kan terus jawab. Nunggu perintah dari Insun Sejati. Kan keren kan, kalau gitu kan keren kan. Keren. Actionnya keren gitu kan. Kayak mistik gitu, Pak ya. Harus gitu kan, supaya penontonnya banyak. Harus action gitu. Iya, jadi kadang kan kita berpikir kalau ada bagian diri yang meminta kita untuk melakukan ini atau meminta kita jangan melakukan ini gitu kan. Kita kadang kita kira bahwa itu hanya satu. Iya. Suara itu hanya satu. Dan ternyata setelah kita alami, kita mengalami bahwa suara itu banyak. Berganti-ganti, bahkan sampai ada yang bertentangan kan. Iya, banyak banget sih, Pak, yang satu meminta kita untuk melakukan ini gitu, yang satu meminta kita untuk melakukan ini, yang satu lagi mungkin meminta kita untuk melakukan ini gitu. Dan ternyata itu banyak sekali. Nah, kalau di dalam sehari-hari kita tidak pernah melatih bagaimana cara kita mendengarkan
suara-suara di pikiran itu, ya mungkin kita hanya akan menganggap suara itu satu dan kita anggap itu suara kebenaran. Karena dia dominan ya Pak? Karena dia dominan, paling dominan. Jadi kalau dia paling dominan otomatis kan paling kuat. Yang sering kita dengarkan otomatis yang paling dominan, yang paling kuat. Nah, kita anggap itu satu. Iya Pak, maaf saya potong. Atau mungkin gini, selama ini kita tidak, karena ini kan latihan ini kan pengalaman ya Pak ya, experience yang memang kita rasakan untuk melihat pikiran kita sendiri. Ini kan latihannya Bapak kan tujuannya untuk itu ya Pak ya. Nah, jadi selama ini tuh kita bukan hanya ya, kita tidak menyadari aja kalau suara itu banyak. Jadi yang kita dengar itu hanya yang dominan aja. Iya. Yang kita dengar yang dominan, dan kadang bukan hanya satu yang dominan. Tetapi misalnya gini, ada 4 yang dominan. Sebenarnya ini berbeda-beda gitu. Hari ini saya mendengarkan si A, pikiran yang saya namakan si A ini. Saya anggap itu yang paling dominan kan. Dia mengatakan, oh kamu butuh nge-gym. Iya. Oke, kemudian saya nge-gym. Nah, besok si B yang dominan, kan kamu banyak kerjaan, ngapain kamu nge-gym? Oh iya, saya menemukan alasan karena untuk nggak nge-gym. Kemudian ini, kamu makan sehat aja, kan cukup. Si C. Iya. Kemudian si D, jalan-jalan aja, kan sama aja ngeluarin kalori gitu. Belum nanti nambahin yang udahlah kurangin makan gluten, nambah gula aja udah sehat kok. Nah, tetapi kalau kita tidak melatih, kita akan mengira bahwa ini itu satu. Ini kan ganti-ganti padahal kan, hari ini A, hari besok B, kemudian hari besoknya C, hari besoknya D gitu kan. Ini kan ganti-ganti kan sebetulnya. Ini kan ego yang berbeda-beda. Tapi kalau kita tidak pernah melatih, saya akan menganggap bahwa ini itu adalah ego yang sama. Hanya saja hari ini dia berkata ini, hari besok berkata ini, hari besoknya dia berkata ini, hari besoknya dia berkata ini. Nah, kalau kita melatih, oh ternyata ini adalah bagian-bagian yang berbeda. Kalau kita tidak melatihnya, kita akan ngira bahwa ini itu satu. Hanya saja hari ini dia ngomong ini, hari besok dia ngomong ini, hari besoknya dia ngomong ini, besok. Oh, pantesan di luaran itu ada yang menyebut suara batin, suara batin, diri sejati gitu. Mungkin menganggapnya itu suara dari satu pikiran yang dominan, yang dianggap bahwa itulah satu-satunya kebenaran yang dia dengarkan. Ya mungkin saja ada beberapa yang dia abaikan karena itu yang dominan. Nah, kalau ego yang diabaikan itu berpengaruhnya buat kita itu apa, Pak? Pengaruhnya karena akan menyebabkan pertentangan. Misalnya gini, saya akan minum kopi ya. Saya pesen kopi, kemudian saya minum kopi. Karena saya pengen kopi ya, bukan butuh kopi, tapi pengen kopi. Karena pernah merasakan taste-nya kopi, jadi saya pengen kopi. Oke, saya sudah pesen kopi. Lalu ngelihat di menu, kok ada milkshake coklat gitu. Nah, ego yang lain lagi, kenapa sih kamu pesen kopi, kenapa nggak pesen milkshake coklat gitu? Kan nyobain milkshake coklat gitu ya Pak. Nah, saya ingin kopi, kemudian bagian yang lain ingin milkshake coklat gitu. Mungkin ketika saya, ini banyak sekali kadang-kadang kita alami. Saya sendiri pun masih sering alami. Saat di depan kafe, kemudian lihat menu. Iya. Kita ngeliat menu gitu kan. Cappuccino, matcha latte, es latte gitu. Kemudian saya akan memilih mana yang taste-nya saat itu cocok dengan salah satu ego yang dominan, yang pernah merasakan salah satu menu kopi itu. Es cafe latte itu sudah kita pilih kan, kita mau ngomong ke kasir. Tetapi kemudian melihat menu lagi, tapi kayaknya enak cappuccino deh, karena rasa kopinya lebih strong daripada latte, daripada kopi latte. Oh, cappuccino. Sebentar mbak, gitu. Mungkin sama kasirnya, kayaknya enak cappuccino deh. Begitu lihat cappuccino, ada lintasan lagi kan. Kalau pagi gini espresso aja deh. Itu kan terjadi di dalam sepersekian detik kan pertentangan itu. Cafe latte, cappuccino, espresso. Apa yang kita akan pilih kan? Itu kan pertentangan persekian detik. Nah, yang kita menangkan adalah
salah satu rasa yang paling kuat yang pernah kita minum pada waktu-waktu terakhir. Misalnya 2 hari yang lalu saya barusan minum cafe latte. Espresso sudah sebulan. Cappuccino sudah 2 bulan yang lalu misalnya. Otomatis yang menang adalah cafe latte. Karena saya masih bisa menarik rasa cafe latte baru seminggu yang lalu. Jadi yang kita menangkan itu adalah yang paling kuat. Yang paling kuat. Yang paling kuat. Nah, belum tentu yang paling terakhir, belum tentu, belum bisa tentu. Jadi yang kemarin rutin bisa kita jadi, lakukan, jadi dia memorinya lebih. Betul lebih, ya. lebih Ini kuat hanya Pak? sebagai contoh ya. Iya. Sebagai contoh. Tapi yang paling kuat itu yang akan kita menangkan. Yang akan memenangkan pertengkaran, perdebatan ego itu. Antara ego-ego yang lain. Iya. Padahal kalau kita mengesampingkan itu semua, kan kita nggak butuh kopi. Nah, butuh kopi kan? Itu tadi Bapak kan bilang kalau misalnya kita nggak butuh kopi, berarti kita bisa menjadi tuan atas pikiran kita, Pak. Iya, karena apa? Karena mungkin saja ini hanya jadi tren kan? Iya. Oh, sudah seminggu nih nggak ke kafe, kemudian maksain diri ke kafe karena hanya tren kan? Iya. Nongkrong di kafe supaya dianggap kerja kantoran misalnya gitu. Pesen kopi karena supaya dianggap gengsi misal. Kan ini bukan sesuatu yang saya butuhkan untuk minum kopi itu. Iya. Saya memilih ini atas dasar apa saya pilih kopi itu atau minum kopi itu. Nah, makanya kalau saya selalu butuh kafein. Dan saya harus tahu kapan tubuh saya butuh kafein. Jadi kalau saya misalnya pagi nih, saya pagi minum kopi. Artinya saya mensuplai kafein di pagi hari. Siang saya nggak ngopi. Sore saya nggak ngopi. Karena saya tahu bahwa seberapa banyak tubuh saya butuh kafein. Bukan gulanya ya, tapi kafeinnya. Jadi kalau memang pagi saya nggak ngopi, saya punya kesempatan minum kafein di siang hari. Atau di sore hari atau di malam hari. Jadi walaupun saya pengkopi, saya penikmat kopi, tetapi saya nggak akan ngopi setiap saat. Makanya kadang kan Evi kan juga nawarin saya, Pak kopi nggak? Oh enggak gitu. Udah snack pagi nawarin kopi, makan siang nawarin kopi, snack sore nawarin kopi lagi gitu. Malam selesai ngopi lagi. Nawarin kan, Evi kan pernah nawarin. Nah, berapa kali saya terima tawaran itu? 5. Nah, kan saya nggak selalu ngopi setiap saat kan. Karena saya tahu yang saya butuhkan gitu. Tapi kalau orang yang nggak tahu dibutuhkan, dia setiap saat pasti akan minum apa yang dia inginkan. Saya minum kopi karena saya inget taste-nya. Saya minum kopi karena saya inget rasa enaknya gitu. Nah, ini kan contohnya aja contohnya kopi ya Pak ya. Maksudnya sesuatu hal yang saya anggap bukan kebutuhan khusus ya Pak, bukan kebutuhan utama. Ya, kafein sebenarnya kita juga tanpa kafein ya kita ya fine-fine aja, gitu. Nah, gimana ini untuk hal yang tadi kembali ke topik saya tadi prioritas ya Pak ya. Untuk hal-hal yang prioritas dengan suara-suara yang banyak, kemudian karena pikiran tadi begitu ramenya akhirnya kita sulit untuk memutuskan yang terbaik. Kemudian ya jangankan memutuskan yang terbaik, untuk memutuskan yang sesuai kebutuhan aja itu memang sulit ya Pak ya. Iya. Jadi memang tujuan dari latihan-latihan ini adalah untuk bagaimana bagian-bagian diri ini. Bagaimana ya, Pak? kita melihat bagian-bagian diri dan bagaimana bagian-bagian diri ini ketika dia memberitahu kepada kita itu ada manfaatnya enggak? Atau manfaat atau guna atau bergunanya gitu, itu besar nggak bagi kita? Bukan berarti kalau kemudian kita lihat tidak ada gunanya nggak kita pilih, nggak juga ya. Karena bisa saja kita memilih itu karena atas dasar taste, prioritas yang enak juga ya kalau saya memprioritaskan punya mobil gitu misalnya. Nah, oke kan, itu nggak ada yang larang kan, sepanjang punya uang. Atau kemudian kalau dia memutuskan untuk cicil, dia punya kemampuan untuk itu. Oh iya, gajinya sekian persen untuk
kredit, nggak akan ganggu kebutuhan pokok, ya itu kan oke kan. Oh, boleh-boleh saja. Iya, selama dia bertanggung jawab untuk cicilan tadi ya, Pak ya. Iya, selama dia tahu sumber dayanya. Iya. Dan bukan berjudi ya, bukan gambling. Iya. Ya. Pokoknya saya yakin saya mampu, ya nggak gitulah. Iya, balik lagi artinya ego-ego itu tadi juga semuanya jangan kita anggap juga dia tidak bermanfaat. Oh iya, ada yang iya. bermanfaat, ada juga yang tidak Iya, bermanfaat. makanya kalau kita ngomongin ego kan, jangan dianggap bahwa istilah ego itu negatif. Nah, selama Enggak. ini tuh kayaknya yang masih ada di frame saya itu yang namanya ego itu Negatif. masih negatif gitu, Pak. Dan selalu harus Berantas. diberantas atau harus ditundukkan gitu Ya. kan. Ya, selama kita ego itu bukan sesuatu yang negatif. Kita perlu ego untuk hidup. Karena tanpa ego ya kita nggak akan bisa hidup.